Jadi hari ini mau listening party buat lagu aku. Aduh Biung, nah, jadi aku paksa balik juga kerja, nemenin aku kerja. Iya, oke. Aduh nggak bisa guys. Hai guys, jadi hari ini aku bakal melakukan listening party ke single aku lewat Zoom. Kan nanti dirilisnya tanggal 10, tapi ini sekarang tanggal 8. Nah, jadi kita dengerin sama teman-teman di Zoom gitu. Ini adalah hari pertama aku kerja setelah lebaran lama banget. Di Malang aku pulang 10 hari. Aku juga pertama kali ketemu bocil ini. Aku paksa dia ikut kerja biar anteng, aku kasih lihat dia video cicak. Nah, buat kalian jangan lupa dengerin single pertama aku, Pernah Dicinta. Karena hidup ini terasa hampa tanpa cinta. Jangan lupa dengerin di semua platform. Oke. Jadi, ini judul lagunya kan masih misterius nih ya. Ini kalau misalkan lihat layarku kan, apa ini? Tuh, Elsa pernah gitu. Tapi kayak, apa judul lagunya ya? Aku juga masih belum bisa baca judul lagunya. Oh iya bener, pernah liburan. Ini sebetulnya lagunya tentang itu teman-teman. Jadi kayak dari musim liburan, pernah di Cina gitu. Jadi lagunya itu tentang cinta, tentang kerelaan hati gitu. Jadi patah hati, cuma nggak yang fase sedihnya. Jadi kan katanya ada 5 stages of grief kan. Ini kayak udah stage terakhirnya, udah acceptance. Pasti nanti ada yang komen semua angle kiri. Ih, bagus video klipnya. Oh itu lirik video klip ya? Yeay. Bagus. Pernah dicinta tuh kan artinya kayak kalian tuh happy gitu, terus menjadi sebuah kesedihan, tapi akhirnya sampai di titik yang kayak udah bisa letting go gitu. Jadi kalau diinget-inget lagi memorinya, ih seneng banget, sedih tapi kayak udah gak marah gitu. Paham? Even with hosting and then like singing before yang with For Revenge, I'm doing it with someone else, so kayak nggak perlu seberani itu. Kalau with this one, actually this is like the first time I'm doing it alone, so yeah, I'm really like nervous about this one. So jadi aku lumayan berani sekarang untuk mencoba. Mesti pede ya. Suka banget sama lagunya, apalagi lirik-liriknya tadi sempat apa ya dibilangnya, mau nangis sih. Benar-benar, karena aku tipikal suka lagu yang galau ya kak, dan aku sangat cocok banget sama lagu ini, apalagi yang di lirik yang abaikan saja air mata dan tangisku, nanti juga akan mereda. Itu yang buat aku kayak dapet sih lirik itu, kayak ngerasain juga. Dan aku sangat kagum dengan liriknya, dengan suara Echa yang awalnya Echa dulu masih malu untuk nyanyi, dan sekarang aku bangga banget dia bisa jadi penyanyi. Kayak sekarang bisa loh kita kalau ditanya siapa penyanyi favoritnya, kita bisa jawab Elsa Djapasal. Terima kasih guys. Nisa, kamu nangis ya? Iya, aku sedih aja, terharu sih lebih tepatnya. Kayak Echa bisa di titik ini tuh karena kita ngikutin banget dari awal kak. Ya ampun, aku nular nih air matanya nih. Makanya bahagia banget pas tahu dia pengen ngeluarin single tuh. Kita dari teman-teman fanbase aku mewakili itu benar-benar seneng banget, dan kayak ternyata anak kecil ini hebat ya, yang cuma di sosmed kuat gitu. Aku jadi ikutan terharu loh lihat kamu nangis. Maksudnya aku bisa ngerasain betapa kamu bener-bener support Echa segitunya. Kamu bangga banget Echa akhirnya bisa rilis single sebagai soloist, dan akhirnya dia, tadi Echa kan sempet cerita dia akhirnya sekarang pede nyanyi sendiri. Aku main deg-degan banget sudah jadi penyanyi itu, karena makanya aku kayak lumayan anxiety dan nggak tahu harus ngapain, karena itu beda banget dari hal-hal yang sebelumnya aku lakuin. Kayak soalnya kalau misalnya nge-host, ngelawak gitu-gitu tuh kayak aku nggak harus menunjukkan jati diri aku gitu loh, aku nggak harus nunjukin emotion aku, karena kan bikin orang ketawa kan. Makanya kalau sekarang nyanyi itu kan harus kayak menunjukkan perasaan kita sebenarnya gimana, biar perasaan itu bisa nyampe ke orang. Jadi sebenarnya lumayan sulit dan menakutkan, tapi terima kasih buat kalian yang selalu nemenin aku dari awal. Jadi sedikit nggak terlalu menakutkan kalau ada kalian. Makasih ya. Apa sih, kenapa jadi sedih gitu ya? Sekarang kita dengerin dulu lirik videonya lagi, sekali lagi. Yeay!
banget, happy banget. Aku first time ngeliat video klipnya, aku sebenarnya agak grogi gitu guys. Meskipun Zoom meeting, cuma kayak aku tuh masih banyak yang ingin aku sampaikan, tapi kayak apa aku harus ngelawak ya, apa aku harus lucu gitu loh. Jadi aku sebenarnya bingung kalau jadi penyanyi tuh gimana harus membawakan pesan dari lagunya gitu. Terus tadi ketemu Kanisa, terus dia nangis gitu, aku juga jadi sedih banget karena kayak to be honest, jadi penyanyi lumayan menakutkan banget buat aku karena kayak aku harus berdiri. Maksudnya banyak orang yang support aku, tapi di pikiran aku jadi penyanyi itu kayak benar-benar memulai dari nol lagi kan, memulai hal baru lagi. Dan aku lumayan sendirian, nggak punya siapa-siapa gitu jadi aku naik ke panggung kan orang-orang nungguin aku gitu, jadi aku lumayan pressure harus kayak memenuhi ekspektasi mereka gitu. Beda kalau sama kerjaan lain, dan kalaupun nyanyi live kan bareng rame-rame. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah selalu nungguin aku, memberikan semangatnya buat aku. Nih Par, ngapain sih? Semoga nggak mengecewakan kalian karena seperti aku bilang, seperti yang sudah kemarin, dibikinnya pakai hati dan semoga bisa menyentuh hati kalian juga. Oke? Terima kasih guys. Jangan lupa streaming Pernah Dicinta di semua platform. Keluar tanggal 10 April. Bye bye.